Baik, terima kasih. Nah, ini yang saat ini banyak kali terjadi. Jadi sebenarnya cara menghindar dulu ya. Kiat yang pertama adalah ketika kita sangat membutuhkan uang, ya, kemudian tempat yang paling aman menurut kita, sebab hanya kita dan yang menawarkan pinjaman itu yang mengetahui, sebab sekarang banyak sekali bank online ya, banyak sekali kelompok atau lembaga ya pinjaman secara online. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengecek apakah bank online itu sudah terdaftar di OJK. Kenapa? Kalau sudah terdaftar di OJK, kalau ada sesuatu pelanggaran yang dilakukan oleh bank ini, kita bisa laporkan ke OJK. Dan OJK bisa melakukan tindakan-tindakan sebagaimana aturan internal mereka. Misalnya melakukan teguran atau bahkan sampai mencabut izin bank online. Bagaimana caranya mengecek? Buka saja web OJK, masuk kepada bank online, situ akan kelihatan semua. Tidak lama untuk mengecek itu. Apabila bank online ini ternyata belum terdaftar di OJK, sebaiknya leave it, tinggalkan itu, dan cari bank online yang terdaftar di OJK. Jadi kita akan terlindungi. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, salah satu institusi pemerintah yang memiliki kewenangan ya, otoritas di dalam melakukan pengawasan perbankan, termasuk bank-bank online. Nah, apabila yang kedua, apabila sudah terjadi, sudah terlanjur melakukan pinjaman terhadap bank online ini, dan bank online ini kemudian melakukan teror terhadap semua nama-nama yang ada di phonebook yang bersangkutan, segera laporkan ke OJK. Kalau bank online ini terdaftar, maka OJK selanjutnya yang akan melakukan tindakan terhadap bank online ini. Apabila ternyata bank online ini tidak terdaftar di OJK, itu yang di luar otoritas OJK, dan itu menjadi sulit. Karena jikapun kita melakukan laporan terhadap bank online, barangkali kemudian namanya dunia maya tiba-tiba dia menghilang dari peredaran. Yang pasti sikap tindakan untuk melakukan teror itu sudah masuk dalam wilayah pidana ya. Bisa dilaporkan ke pihak kepolisian, tetapi harus kita ingat bahwa aparat kepolisian saat ini pun mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah untuk melakukan pinjaman terhadap tawaran-tawaran bank online. Karena pekerjaan polisi banyak. Sebab apabila Anda tidak melakukan seleksi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa pilihlah bank online yang sudah terdaftar secara resmi di OJK, sehingga apabila terjadi kasus-kasus seperti ini, OJK yang akan melakukan tindakan hukum, bahkan sampai mencabut. Tapi kalau ternyata bank online itu tidak terdaftar di OJK, maka sulit untuk melacak. Dan itu kasus laporan-laporan polisi yang sudah masuk di kepolisian, banyak yang seperti itu. Akhirnya kepolisian sulit, sebab tiba-tiba menghilang, tidak ada alamat untuk dicari dan sebagainya, nama-nama palsu, alamat palsu, dan sebagainya. Demikian kira-kira. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dan pencerahannya. Semoga ke depan saya akan lebih hati-hati dalam membuat kesepakatan. Terima kasih. Tidak lagi pertanyaan yang berkaitan dengan itu, misalnya transaksi leasing atau dan lain sebagainya. Saya ada pertanyaan Ibu. Jika ketika kita melihat suatu iklan rumah yang memberikan informasi yang terkesan harga murah dengan segala kemudahan-kemudahannya, tetapi ketika kita datang langsung ke marketing galerinya,
ternyata informasi yang disampaikan di media sosial terkait itu berbeda, apakah itu bisa masuk ranah hukum atau bagaimana pertanggungjawabannya Ibu? Baik, nah ini juga hal-hal yang banyak terjadi sebab marketing itu seringkali membuat informasi atau mempublikasi informasi yang menggiurkan. Nah, hati-hati. Oleh karena itu, setiap informasi yang ditawarkan melalui media sosial atau apapun itu harus kita seleksi, bahkan kita harus melihat ke lokasi. Jangan kita terpukau dengan apa iklan yang tertulis di situ. Berhati-hati terhadap hal-hal ini sebab akibatnya nanti akan terkena kepada kita sendiri. Yang pertama tentang iklan rumah. Seringkali memang bentuk iklan itu yang pertama namanya iklan, ya. Yang pertama bagaimana dia menjangkau sebanyak-banyaknya orang dan bagaimana orang tertarik untuk membaca lebih lanjut, tertarik untuk datang ke lokasi misalnya kalau itu perumahan, sehingga dia membuat dengan bahasa-bahasa yang menggiurkan. Misalnya ya, harga rumah di dalam perumahan itu bervariasi. Ada yang 1M, tapi kemudian ada yang paling rendah tipe RSSS mungkin yang seharga 300 juta. Gitu ya. Dia membuat iklan bahwa harga rumah di lokasi kami Anda cukup membayar dengan uang 300 juta tanpa DP, free biaya akte perjanjian jual beli dan sebagainya. Tentunya orang tertarik, gitu ya. Ketika tertarik, kita harus tahu bahwa itu adalah bahasa iklan. Tentunya kita menghubungi, langkah berikutnya adalah kita menghubungi marketing yang dicantumkan di dalam kontak telepon itu. Bahkan kita langsung hunting lokasinya agar supaya kita tahu persis yang ada di dalam situ. Ternyata misalnya begitu ya, dia mengatakan dengan harga 300 juta Anda sudah memiliki rumah dengan tipe yang segini. Ternyata dua hal yang berbeda, 300 juta untuk tipe yang RSS, yang tipe yang dicantumkan di situ harganya 1M. Ya. Kemudian apakah iklan ini masuk dalam ranah penipuan? Kalau melihat pertanyaan tadi, sepertinya tidak. Sebab iklan dengan harga 300 juta Anda sudah memiliki rumah, benar. Ketika di lokasi kita lihat memang dia menjual harga rumah, ada rumah yang seharga 300 juta. Tetapi kemudian yang kita tidak teliti adalah dua kalimat yang terpisah. Dia katakan bahwa luas, misalnya luas tanah 100, luas bangunan 90. Disambung saja kalimatnya itu. Padahal yang luas tanah 100, bangunan 90 itu harganya 1M. Apakah masuk penipuan? Tidak. Itu menjadi multitafsir. Dia bisa mengatakan lah, kan saya nggak bilang 300 juta luasnya 100/90. Tetapi Anda bisa memiliki rumah dengan harga 300 juta. Kemudian pada sambung berikutnya, luas rumah yang kami tawarkan 100/90 sampai luas 60/20 misalnya. Seperti itu. Jadi bahasa iklan itu memang hati-hati, gitu ya. Apakah penipuan namanya iklan, gitu ya. Tidak mudah untuk kita katakan bahwa itu penipuan. Yang penipuan kalau benar-benar dia mengiklankan ada rumah di lokasi tersebut dengan alamat tersebut, ternyata lokasi yang dia sebutkan ketika dicek di alamat tersebut tidak ada sama sekali. Misalnya ternyata itu pemukiman yang dia sampaikan tidak ada. Nah itu mungkin yang jelas masuk dalam penipuan. Tetapi kalau ternyata kita hunting lokasi itu memang ada, hanya pengkalimatan di dalam iklan itu yang multitafsir, bisa ditafsirkan berbeda menurut marketing dan orang yang tertarik itu
tidak masuk di, menurut saya tidak masuk di, belum bisa kita katakan itu penipuan. Yang ada adalah tidak teliti. Jadi saat ini transaksi itu harus betul-betul teliti. Kira-kira begitu. Ada lain lagi? Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dan pencerahannya.